Terima kasih Bapak Haleluya Apardosi. Hanya Yesus jawaban hidup kami. Amin. Dunia ini tidak ada kepastian, tetapi di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Segala kepastian, kebenaran, dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Terima kasih karena di dalam Yesus kami mengerti hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kepada seluruh kehendak Allah, dan kami bersuka-cita senantiasa di dalamnya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan hati Tuhan, segala kebaikan, kebajikan, dan mukjizat yang besar yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami semua tim doa Panti Asuhan Bersinar ini Tuhan diberikan berkat yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, dan firman Tuhan selalu memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, baik kami yang ada di ruangan ini maupun semua saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti dari live streaming. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ibu Wina Fitrawanti, puji Tuhan, dan yang lainnya. Terima kasih. Baik, saya mengajak kita untuk melihat kebesaran kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Dan tanpa itu rasanya kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun yang berguna dalam hidup ini. Dan kita sangat bersyukur karena ada firman Tuhan yang menjadi
patokan yang pasti, tuntunan bagi hati, pikiran, dan jiwa kita semuanya, sehingga pagi ini kita akan tetap mengatakan kita sangat diberkati oleh Tuhan luar biasa. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan topik atau tema melayani dengan pimpinan Roh Kudus. Melayani Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, ya, karena tentunya kita mau agar pelayanan kita semuanya apapun itu adalah menyenangkan hati Tuhan, ya, dan kita tidak mau bahwa pelayanan kita terlihat menyenangkan hati manusia tapi mendukakan hati Roh Kudus. Kita mau agar pelayanan kita, penyembahan kita, pujian kita, apapun yang kita kerjakan, talenta kita, semuanya itu semata-mata diperhitungkan adalah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Saya mengajak kita untuk pertama-tama melihat bahwa dasar iman kita kepada Kristus adalah kesetiaan Kristus itu sendiri. Ya, jadi bukan kesetiaan kita menjadi dasar iman kita, tetapi adalah kesetiaan Kristus. Ya, nah kita sangat bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang setia, sempurna, ya, dan itu menjadi kesetiaan kita diperhitungkan oleh Tuhan karena iman kita kepadanya. Nah, untuk itu pertama-tama saya mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21 saya akan membacakan untuk kita, ya. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21, 22, 23 dan 24, tapi yang akan saya fokuskan nanti adalah melihat di ayat 22. Tapi saya akan membacakan ini. Dari Roma pasal 3 ayat 21 saya mulai. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, di situ dikatakan tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Kebenaran Allah yang bagaimana? Di ayat 22 dikatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Ya, kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Nah, ini sedikit kalau kita lihat di dalam terjemahan yang berbahasa Inggris, Alkitab yang berbahasa Inggris, karena itu lebih lengkap mengambil maksud yang sebenarnya. Dari Alkitab King James Version kita lihat di ayatnya yang ke-22 itu, ya, kebenaran Allah dikatakan di sini, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. Ya, jadi even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ. Jadi oleh iman Yesus Kristus. Faithful, kesetiaan. Jadi ini adalah bukan kesetiaan kita dasarnya, karena manusia sudah dibilang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada yang setia manusia itu, ya kan? Karena dosa tentunya, ya. Tapi Kristus Yesus punya kesetiaan. Selama dia hidup di dunia ini, dia tidak pernah berbuat dosa, dan bahkan dia tidak berdosa mulai dari kandungan, karena dia dikandung oleh Roh Kudus, ya, dan sampai dia lahir, sampai pada matinya tidak pernah berbuat dosa, tidak berdosa,
Dia suci, dia kudus dan sempurna. Kesetiaannya telah terbukti. Meski dia banyak dicobai oleh berbagai-bagai hal pencobaan, tetapi dia tetap setia, sempurna kesetiaannya. Nah, itu yang dimaksud dengan the faith of Jesus Christ. Ya, jadi beda dengan the faith in Jesus Christ dengan the faith of Jesus Christ. Itu sumbernya dari Yesusnya kesetiaannya, dan iman kita ada berdasarkan kesetiaan daripada Yesus Kristus itu. Ya, nah itu yang sangat pertama kita lihat di dalam Alkitab tentang iman Kristus yang setia, the faithful of Jesus Christ. Ya, jadi di sini kita lihat dasar iman kita itu teguh, sangat luar biasa, tidak tergoyahkan, sempurna, perfect. Ya, dan kesempurnaan itu bukan kesempurnaan yang relatif, tapi itu adalah kesempurnaan yang mutlak, absolut. Nah, jadi iman kita didasarkan pada fakta yang demikian yang sudah pernah dinyatakan oleh Allah melalui manusia Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, nah kita lihat lagi Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus di Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Saya akan membaca untuk kita Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Ya, Galatia, boleh saya minta tolong Pak Pardosi membaca untuk itu Pak Pendeta, sementara saya membuka di dalam versi yang berbahasa Inggris. Silakan Pak. Baik. Ya. Galatia 2 ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Ya. Firman Tuhan demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, itu diulang-ulang terus ya, bahwa dikatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi di sini bukan aku dan aku, tidak. Ya kan, karena orang Israel itulah keakuannya sangat tinggi, ya kan? Selalu mereka ingin menonjolkan diri bahwa mereka memiliki hukum Taurat, mereka setia dan sebagainya. Bangsa lain adalah kafir, mereka adalah bangsa pilihan, bukannya merendahkan hati, malah jadi meninggikan diri, menolak Yesus sebagai Mesias. Harusnya mereka merendahkan diri, ya kan, merendahkan hati menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, karena mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan hukum Taurat. Nah, tetapi di sini kita lihat Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan. Ya, melakukan itu melakukan apa? Melakukan yang jahat, tidak, melakukan yang baik, karena hukum Taurat itu baik. Tapi tidak seorang pun yang jadi benar karena itu, tidak ada. Kalau ada yang benar karena melakukan hukum Taurat, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Makanya Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, ya kan? Nah itu, jadi dia genapi itu, dia selesaikan, dan dia katakan di atas kayu salib, it is finished, tetelestai, begitu Pak Pendeta ya, sudah selesai. Nah jadi sudah selesai semuanya. Nah makanya sekarang tadi disampaikan bahwa tidak seorang pun ya yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, ya. Dan dikatakan di situ, kalau di dalam terjemahan dikatakan di sini, di dalam King James Version dikatakan, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Ya, the faith of Jesus Christ. Jadi orang dibenarkan saat ini adalah karena kesetiaan daripada Kristus Yesus. Bukan karena kesetiaan seseorang pada hukum Taurat lagi, tidak. Kenapa? Karena hukum Taurat seluruhnya sudah selesai, digenapi oleh Tuhan Yesus. Sudah finish, sudah selesai. Jadi sekarang orang memandang kepada Yesus, bukan lagi memandang kepada hukum Taurat, karena di dalam Yesus sudah sempurna. Itulah kasih yang menggenapi seluruh tuntutan daripada hukum Taurat itu. Ya, itu yang sangat luar biasa. Jadi the faith of Jesus Christ, kesetiaan daripada Yesus Kristus. Kemudian saya mengajak kita lagi melihat di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayatnya yang
9 boleh dibacakan untuk kita ya. Saya persilakan. Iya. Ya. Boleh Pak. Baik, saya bacakan Filipi 3 ayat 9. Iya, Filipi 3 ayat 9. Boleh. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, Iya. melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, Iya. yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Oke, ya sangat luar biasa. Terima kasih. Jadi dikatakan di situ ya, dan berada dalam Dia, Paulus maksudnya karena dia dulu di luar Kristus, ya sekarang dia mau menceritakan bagaimana dia bisa ada di dalam Kristus. Karena dulu dia Saulus sebagai pemberontak, dia di luar Kristus, di luar iman. Nah sekarang dia katakan bahwa dan berada di dalam Dia, di dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, bukan karena perbuatan, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Paulus katakan sekarang, dia katakan aku berada di dalam Kristus itu karena iman, bukan karena ketaatan kepada hukum Taurat. Karena Paulus itu adalah Farisi, nggak usah ditanya lagi, ya dia sudah jagonya tuh, ya kan, dia sudah menjadi orang yang sangat ahli di dalam masalah hukum Taurat. Tapi dia bilang toh juga tidak bisa, ya itu mengantarkan dia berada di dalam Kristus. Tapi karena iman, gitu ya. Nah, tapi saya kembali lagi menyampaikan masalah iman di sini, ya. Dalam terjemahan dalam King James Version dalam berbahasa Inggris dikatakan di sini Filipi 3 ayatnya yang ke-9, and be found in Him, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ. Nah, itu the faith of Christ, the faith of Jesus Christ. Ya, the righteousness which is of God by faith. Ya, faith of Jesus Christ. Jadi kebenaran itu diperoleh, ya, menjadi benar dari tadinya orang tidak benar, ya, jadi benar, dibenarkan karena iman Kristus, ya, kesetiaan Kristus. Ya, itulah yang dipercayai oleh Saulus yang akhirnya menjadi Paulus, dan sehingga dia menjadi orang yang benar, ya, bukan karena dia melakukan, bukan karena dia berbuat. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali hanya satu manusia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi semua harapan manusia bertumpu pada kesetiaan Kristus, bukan pada kesetiaan orang per orang, tidak. Tapi kesetiaan Kristus yang sudah menyelesaikan semua tuntutan daripada pelanggaran itu, yaitu dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 1, kita lihat Efesus pasal 1, ya, Efesus pasal 1, disinilah bagaimana, ya, Roh Kudus benar-benar memantapkan posisi kita, ya, memantapkan posisi kita, ya, bahwa kita ini sekarang benar-benar karena kesetiaan Kristus, the faith of Jesus Christ, kita ini sudah betul-betul diberikan kesempurnaan yang penuh, ya, di dalam Tuhan sebagai posisi kita, karena kita sudah ada di dalam Kristus, ya. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan begini. Ya, di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus, ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jadi karena kesempurnaan pekerjaan Kristus, ya, maka dengan iman kita kepada fakta kebenaran itu, langsung Allah memberikan kepada kita suatu jaminan bahwa kita sudah termeterai. Kita sudah dimeteraikan, ya, bahwa kita sudah diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Dan pada ayat 14-nya dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kapan?
sampai kita memperoleh seluruhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan pada kita. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau berdasarkan kesetiaanmu, saya kira kita nggak bisa mendapat semuanya. Karena apa? Karena kita seringkali juga tidak setia. Tapi karena kesetiaan Kristus adalah jaminan bagian kita, maka hati Allah Bapa dipuaskan. Ya, dipuaskan dengan ketaatan daripada anaknya yang tunggal, dan kita ada di dalam anaknya yang tunggal, dan diperhitungkanlah kita penerima berkat yang sejati itu. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, berdasarkan fakta inilah maka ya sekarang pelayanan kita adalah pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Lalu bagaimana selanjutnya kita menyikapinya? Kita lihat di dalam Roma pasal 8. Mari kita lihat Alkitab kita. Dalam Roma pasal 8, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Ya, Roma pasal 8 ayatnya yang pertama. Ya, saya akan membacakannya sampai ayatnya yang ke-11 ya. Judul perikopnya adalah hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka. Siapa mereka? Semua orang? Tidak. Mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Betapa pentingnya setiap orang memastikan bahwa dia sudah ada di dalam Kristus Yesus. Kalau tidak, maka dia tidak mendapat bagian di dalam pelayanan pimpinan Roh Kudus ini. Ya kan? Ya. Dan lalu di bawah pelayanan pimpinan apa? Pelayanan pimpinan daging. Karena hanya dua itu. Kalau bukan dipimpin oleh Roh Kudus, berarti dipimpin oleh kuasa daging. Dan kita tidak mau itu. Amin. Karena Yesus mau kita dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Ayat 2 ya, yang sangat luar biasa. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Dan apa yang membuatnya bisa demikian? Di ayat 2 dikatakan Roh yang memberi hidup. Sekali lagi, bukan daging yang memberi hidup, tidak. Daging itu membawa kematian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Allah yang melakukannya, bukan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dijatuhkan hukuman. Ya, harusnya hukuman itu kepada kita. Karena kitalah yang berdosa. Tapi daging Yesus Kristus, tubuh Yesus Kristus menampung, ya, menanggulangi, ya, menyerap semua dosa-dosa kita ditimpakan kepadanya. Ya, sehingga dia dijadikan dosa karena kita yang berdosa. Dia tidak berdosa, tapi dia mau menggantikan kita. Haleluya, puji Tuhan ya. Dan menjatuhkan hukuman itu yang tadinya kepada kita, tapi itu dijatuhkan kepada tubuh Yesus Kristus, daging Yesus Kristus ya. Kuasa maut, supaya ayat 4 dikatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Ya, siapa kita di situ? Tidak semua orang, tidak. Ya, yang di dalam Kristus, karena orang yang di dalam Kristuslah yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, amin. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, itu konsekuensi logisnya kan? Ya kan? Kalau orang lapar, ya pingin makan gitu, ya kan? Seperti itulah. Ya, kalau cuaca dingin, ya kita kedinginan. Gitu. Kalau cuaca panas, ya kepanasan, gitu ya. Nah, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebaliknya, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Amin. Itulah kita. Itu bagian kita. Kita bukan di bagian yang pertama tadi, tidak. Tidak ada urusan kita lagi dengan itu, karena udah selesai urusannya dengan itu. Dengan daging udah selesai urusannya. Sekarang urusan kita adalah dengan Roh, dengan pimpinan menurut Roh, hidup menurut Roh. Ya, 5. Sebab mereka yang hidup, ayatnya yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Ini fokus kita. Bagaimana pelayanan kita supaya menjadi pelayanan yang berdampak pada damai sejahtera Tuhan.
Itu yang sangat luar biasa. Dan kita tidak mampu melakukan itu. Hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu, agar dampak daripada pelayanan kita itu menjadi damai sejahtera buat orang lain. Tidak bisa kita melakukan sesuatu apapun, kita coba kita bagaimana mengatur-atur dengan cara kita sendiri, tidak bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa memimpin pelayanan kita itu menjadi pelayanan damai sejahtera bagi orang yang menerima pelayanan itu. Amin. Dan terutama bagi kita sendiri yang melayani. Ya, nah itu 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nggak mungkin. Karena apa? Karena itu udah selesai, udah tamat riwayatnya itu, ya kan? Sudah selesai. Sekarang adalah pelayanan yang disambut oleh Allah adalah pelayanan dalam Roh, pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang disambut sekarang ini. Ya, nah ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Nah ini, kabar baiknya ini. Banyak orang yang hidup dalam daging, dipimpin oleh daging. Tapi Paulus katakan, kamu tidak hidup dipimpin oleh daging, melainkan dipimpin oleh Roh. Ya, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, memang Roh Allah sudah diam di dalam kita. Dari mana kita tahu? Efesus 1 ayat 13 tadi mengatakan, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti kita sudah, Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri kita. Dan tubuh kita ini adalah baik daripada Roh Kudus. Amin. Jadi kita tahu itu, makanya kita aminkan. Ya, amin. Maka saya sekarang adalah memang orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dan ya, puji Tuhan. Dan ayatnya yang 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, memang tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Iya, kita tidak menoleh lagi ke belakang, tidak lagi. Kita melihat posisi kita sekarang yang sangat luar biasa di dalam Tuhan, bahwa hidup kita akan berjalan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita harus fokus pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Kalau dunia ini akan berubah terus, berubah-ubah, kondisi akan berubah, hati orang bisa berubah, kekecewaan bisa terjadi, tapi tidak akan pernah bisa berubah. Pimpinan Roh Kudus akan selalu membawa pada damai sejahtera. Ini yang sangat dibutuhkan oleh semua umat Kristen. Amin. Jadi fokus kepada apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita, jangan fokus kepada apa yang diperlakukan oleh dunia ini pada kita. Ya kan? Karena kita bukan dipimpin oleh dunia ini, tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat di ayat 11. Dan jika Roh Kudus, Roh Yesus Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, memang diam di dalam kita, ya. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dari kemanusiaannya, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya, amin. Iya, jadi kita tidak perlu lagi khawatir berlebihan di situ bahwa kita akan dikalahkan oleh dunia ini. Amin. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara sedemikian luar biasa rahasia yang dibukakan oleh firman Tuhan ini kepada kita? Karena ini adalah merupakan suatu kekuatan keyakinan yang terbesar bagi kita untuk menghadapi tekanan-tekanan yang datang dari dunia ini. Amin. Dunia ini tidak punya belas kasihan. Jangan berharap pada dunia. Nggak ada belas kasihan dari situ. Dunia ini akan menekan terus kebenaran. Ya, dunia ini akan terus membenci pemberitaan Injil Kristus. Dunia ini akan membenci berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan setiap orang percaya. Iblis tidak suka Injil diberitakan, tidak suka dia. Dia pasti mengganggu terus. Dia akan berusaha untuk membuat susah para penginjil. Ya kan, dia akan membuat orang keberatan kepada Injil. Dia akan menciptakan situasi-situasi yang sulit supaya gentar gitu kan penginjil itu, supaya dilihat, wah udah gawat nih, jangan kita menginjil ke situ karena begini nih, di situ ada perang, di situ orang-orangnya begini, ya kan, di situ orang-orangnya jahat, di sini, supaya kita jadi kecut gitu. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Paulus. Kita penjarakan Paulus. Tapi Paulus bilang apa? Boleh kalian memenjarakan tubuh saya,
tapi firman Tuhan tidak akan terbelenggu. Amin. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi artinya sekali lagi tekanan-tekanan dunia ini akan terus dilakukan kepada kita yang terus menyuarakan Injil Kristus, tetapi Roh Allah terus bekerja membangkitkan kekuatan di dalam kita. Amin. Amin. Makanya Paulus katakan segala perkara di dalam Dia dapat kutanggung yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Di dalam Dia kuncinya. Kalau di luar Kristus nggak ada perkara yang bisa kita tanggung. Kita pasti kalah terus. Tapi di dalam Dia, karena Roh Kudus bekerja di dalam Kristus. Roh Kudus tidak bekerja di luar Kristus. Dia bekerja di dalam Kristus. Karena kita sudah ada di dalam Kristus dan Kristus sudah ada di dalam kita, maka Roh Kudus bekerja di dalam Kristus dan juga di dalam kita. Dan bekerja untuk menguatkan kita, membawa damai sejahtera bagi semua orang yang mendengarkan pemberitaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah rahasia ini akan terus dibukakan oleh Roh Kudus kepada kita dikala kita terus belajar kebenaran firman-Nya. Ya, kita dipanggil terus belajar terus kepada kebenaran firman-Nya, sehingga kita makin melihat hikmat Tuhan, bagaimana kita mempraktikkan setiap firman yang dinyatakan oleh Tuhan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah karena itulah kita lihat di penghujung Roma pasal 8 ini, ya, diberikan pernyataan yang sangat luar biasa oleh Rasul Paulus bagaimana bahwa kasih Kristus itu adalah jaminan bagi kita yang membuat kita selalu menang di dalam peperangan iman yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Di ayat 28 sampai 29 dikatakan begini. Ayat 28 Roma pasal 8 ayatnya yang ke 28 sampai 29. Kita tahu sekarang, nah ini sekarang ya, kita jangan menoleh lagi ke belakang, ya kan? Semua manusia punya masa lalu yang kelam karena dosa. Tapi kita orang yang sudah di dalam Kristus, jangan kita menoleh kepada masa kelam kita di masa lalu. Itu sudah selesai. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itulah posisi kita. Nah, saya ingin melanjutkan dengan ayat yang berikut ini yang sangat luar biasa, mulai dari ayatnya yang ke 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang semuanya persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Apa kita bilang? Kita menyerah gitu? Ya kan? Tidak mungkin. Ya, karena kita tahu ya bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Kuncinya adalah bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya. Kalau dengan kita sendiri, kita nggak sanggup untuk bisa melawan dunia ini. Tetapi bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus. Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada. Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia jadi lawyer kita, amin. Lawyer kan tugasnya apa? Untuk membebaskan kliennya dari hukuman, kan? Itu tujuannya lawyer, pembela. Ini Yesuslah pembela kita, pembela di dunia ini. Belum tentu bisa membebaskan benar-benar dari segala hukuman, ya kan? Tapi Yesus, Dia membebaskan kita dari segala hukuman. Roma 8 ayat 1 tadi mengatakan, demikianlah mereka tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang kita lihat ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab tanpa mengerti iman kepada Kristus, ya.
Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, dalam segala persoalan itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh kekuatan kita? Tidak. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebab aku yakin, Paulus yakin, kita juga yakin, tim doa Panti Asuhan Bersinar ini juga yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, semuanya ini adalah karena pekerjaan Kristus yang sudah selesai, mengampuni segala dosa kita di atas kayu salib, dibebaskan kita dari hukuman, diberikan kita garansi bahwa kapan saja kita meninggalkan dunia ini, kita sudah pasti masuk surga. Karena apa? Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesetiaan kita, tapi karena the faith of Jesus Christ, karena kesetiaan Kristus Yesus telah menyelesaikan semua hambatan, ya, semua persoalan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kita menerimanya dengan iman kita kepadanya. Dan Roh Kudus memimpin pelayanan kita, pelayanan roh, di mana kita akan membawa terus damai sejahtera kepada semua orang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Diberkatilah semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan Yesus. Begitu besar keyakinan kami Tuhan, bahwa pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia lagi. Karena kami tahu pelayanan kami adalah pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam diri kami. Dan kami telah termeterai oleh kuasa darah Kristus. Dan karena semua dosa kami telah diampuni oleh Tuhan, maka kami menjadi berlayak di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, semuanya ini adalah karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Ajar kami Tuhan supaya tetap merendahkan hati kami, supaya Roh Kudus terus memimpin hidup kami, dan pelayanan kami berbuah lebat, menjadi sukacita, damai sejahtera, berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami tim doa Panti Asuhan Bersinar ini Tuhan, menyerahkan semua pelayanan kami kepadamu. Pakailah itu menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur atas firman-Mu. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom, puji Tuhan, salam kudus. Ya.